Kisah kali ini datang dari saudari Nuri yang ingin membagikan pengalamannya. Saat masih remaja, khususnya di masa-masa SMA, Nuri adalah gadis yang mudah menarik perhatian para pria. Entah karena kecantikannya atau sesuatu yang lain, banyak yang jatuh hati padanya. Namun, tentu saja, Nuri tidak bisa menerima semua cinta tersebut. Dan disinilah masalahnya mulai muncul. Beberapa orang yang merasa sakit hati karena penolakannya ternyata mengirimkan guna-guna kepadanya. Bagaimana rasanya mengalami guna-guna? Sungguh menakutkan. Nuri merasakan ketakutan yang mendalam selama hampir 4 tahun, hingga guna-guna tersebut mulai bekerja sampai ia masuk kuliah dan menikah. Untungnya, guna-guna itu tidak menghentikan jodohnya. Nuri menduga tujuan dari guna-guna tersebut adalah untuk membuatnya kehilangan akal sehat. Bagaimana guna-guna tersebut bekerja dan bagaimana Nuri mengatasinya? Inilah jawabannya. Jadi begini ceritanya. Setiap malam, aku merasakan kehadiran seorang nenek-nenek yang seolah-olah menjaga tidurku. Saat aku terbangun, aku sering melihat makhluk-makhluk aneh berwarna hitam berada di dekat kakiku. Mereka seolah-olah memasukkan sesuatu melalui telapak kakiku, dan aku merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhku. Untungnya, aku bisa mengatasi perasaan ini dengan doa-doa. Setelah aku selesai berdoa, aku merasakan seolah-olah asap hitam keluar dari kepalaku. Jadi, asap itu sepertinya masuk melalui kakiku dan keluar melalui kepalaku. Kejadian tersebut terus berulang setiap malam hingga aku merasa takut untuk tidur sendirian. Selama masa SMA, aku tinggal di rumah bulik. Ketika Paklik tidak ada di rumah, aku pindah ke kamar bulik untuk merasa lebih aman. Namun, jika Paklik ada di rumah, aku meminta sepupuku yang cowok untuk tidur di sofa, sementara aku tidur di kamarku sendiri dengan pintu kamar terbuka. Setiap malam, aku menghadapi ketakutan yang luar biasa. Bayangan wajah seorang pria yang pernah kutolak cintanya terus menghantui pikiranku. Meski hanya sekadar bayangan, cinta hatiku tetap tertuju pada cowokku sendiri. Hari-hari yang berat aku jalani sambil memikirkan sekolah. Malam-malamku yang penuh ketidaknyamanan membuatku sering merasa lemas dan pingsan di sekolah. Aku menjadi langganan ruang UKS dan cukup dekat dengan guru BK kami, Pak Hanan. Alhamdulillah, Pak Hanan masih sehat hingga kini. Beliau hafal betul padaku, mungkin karena seringnya aku pingsan dan mengalami kram di sekolah. Puncak dari pengalaman guna-guna itu terjadi pada suatu malam yang sangat mencekam. Mungkin karena cara-cara sebelumnya tidak berhasil, malam itu guna-guna tersebut seolah-olah dimasukkan lewat mimpi. Aku mengalami mimpi buruk yang sangat mengganggu. Dalam mimpiku, aku merasa ada sesuatu yang dimasukkan ke bagian atas kepalaku. Seolah-olah ada benda besar berbentuk silinder dengan sisi-sisi tumpul yang dijejalkan ke dalam kepalaku. Saat aku terbangun, kepalaku terasa sangat berat. Aku berusaha mengatasi perasaan itu dengan doa-doa, seperti malam-malam sebelumnya, namun sesuatu itu tetap tidak bisa keluar. Sejak malam itu, benda tersebut seolah-olah menetap di kepalaku. Kejadiannya berlangsung dari saat aku berada di kelas 2 SMA hingga aku kuliah dan menikah. Kepalaku terasa sangat berat, kadang-kadang seperti otakku diremas-remas dan membuatku sulit untuk berkonsentrasi. Ini adalah penderitaan beratku selama 4 tahun. Sakit kepala yang bukan sakit kepala biasa, ditambah dengan penampakan makhluk-makhluk mengerikan hampir setiap malam. Jika bukan karena kasih sayang Allah, mungkin aku sudah mengalami depresi atau bahkan kehilangan akal sehat. Singkat cerita, ketika aku kuliah, aku mendapatkan pembimbing spiritual yang sangat membantu. Nama pena beliau adalah Syamsul Alam, seorang penulis rubrik tasawuf di majalah Jawa Panjebar Semangat.
Aku memanggilnya Eyang Syamsul Alam. Beliau memberikan beberapa nasihat berharga, yaitu selalu dalam keadaan suci, menjaga wudhu, dan jika batal, berwudhu lagi. Melakukan tahajud dan zikir setelah tahajud sampai tenggelam dalam asma Allah. Aku mengikuti nasihat Eyang Syamsul Alam dengan penuh kesungguhan, bahkan saat itu aku sudah menikah. Setelah beberapa waktu mengikuti petunjuk tersebut, keajaiban akhirnya datang pada suatu malam. Aku bermimpi bertemu makhluk hitam dengan kepala pelontos, lebih menakutkan dibandingkan gambaran jin di film-film. Setelah pertemuan tersebut, aku seolah mendapatkan sebuah catatan di atas kertas tebal, sedikit lebih besar dari buku tulis, tetapi lebih kecil dari kertas folio. Di kertas itu terdapat sederet tulisan, dan yang paling aku ingat adalah kata Aslam, yang berarti selamat. Setelah membaca tulisan tersebut, aku merasakan sesuatu keluar dari kepalaku dengan kuat, seperti hembusan angin yang kencang. Keluarnya berlangsung beberapa saat, meskipun rasanya lama, padahal benda tersebut masuk dengan sangat cepat. Begitu sesuatu itu keluar sepenuhnya, aku terbangun dan merasakan kepalaku menjadi ringan. Sakit kepalaku sembuh seketika, dan sejak saat itu, aku tidak pernah lagi merasakan otak seperti diremas-remas. Selama masa-masa sakit kepala itu, aku telah mencoba berbagai upaya untuk sembuh. Orang tua, guruku, suamiku, dan sahabat-sahabatku semua berusaha keras untuk membantuku. Kami pergi ke dokter, menemui kiai, dan berkonsultasi dengan berbagai orang pintar. Kami sudah mencoba banyak hal, namun tidak ada yang benar-benar menyembuhkanku, meski beberapa cara memang bisa meringankan. Akhirnya, aku menemukan bahwa untuk sembuh total, ternyata jawabannya harus datang dari diri sendiri. Kuncinya adalah selalu menjaga kesucian, melakukan tahajud, dan berzikir sampai tenggelam dalam asma Allah. Dengan ketiga hal ini dan izin Allah, aku akhirnya sembuh. Demikian kisah ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat serta menginspirasi dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebajikan, dan terus perbanyak solawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.